Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi cara membuat surat keterangan lulus secara mudah dan cepat disertai foto. Kemudian hasilnya dapat kita simpan dalam format PDF dan selanjutnya dapat kita kirim melalui email secara bersamaan ataupun melalui aplikasi WhatsApp secara otomatis. Mari kita lihat. Nah teman-teman, untuk membuat SKL yang dilengkapi dengan foto dan akan tersimpan dengan format PDF, kita membutuhkan sebuah file Word sebagai template SKL seperti ini, kemudian sebuah file data nilai, kemudian file-file foto yang akan ditampilkan di SKL-nya. Selain itu, yang kita perlukan juga adalah aplikasi Voxit Phantom PDF yang telah terinstall, karena nanti kita akan menggunakan salah satu add-in pada Voxit Phantom, yaitu Match to PDF, untuk menyimpan file SKL ini untuk masing-masing siswa dalam format PDF. Ya, jadi terlebih dahulu kita harus menginstalnya. Oke, baik teman-teman. Untuk template-nya dalam Microsoft Word kita buat sesuai keperluan. Misalnya kopnya seperti ini dan seterusnya. Data minimal yang ada, nama, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa nasional, dan seterusnya. Kemudian pernyataan lulus, dan selanjutnya daftar mata pelajaran dan nilai ujian dalam bentuk tabel mengikuti mata pelajaran pada satuan pendidikan masing-masing. Di bagian bawah ini ada satu tabel tambahan untuk menempatkan tempat dan tanggal penulisan SKL serta data kepala sekolah dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel sekolah. Satu tempat lagi yang kita siapkan untuk menampilkan foto peserta didik. Nah, untuk keperluan nanti, maka garis batas tabel ini harus kita hilangkan. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya kita tinjau data Excel yang akan kita gunakan. Judul kolom untuk data nilai itu harus satu baris saja. Ya, kita tempatkan pada baris 1. Di sini saya tambahkan satu kolom untuk nomor surat. Bila kita menginginkan nomor surat keluar berbeda satu sama lain. Kemudian satu kolom untuk menampilkan nama file foto siswa, jadi bukan gambar foto siswa. Ini kita perlukan untuk kita jadikan sebagai dasar pemanggilannya nanti di template Microsoft Word. Baik teman-teman, nama file foto yang ada di sini ya sebenarnya kita bisa ambil secara manual dengan cara yang seperti biasa. Ini kita copy saja nama filenya secara utuh, kita Ctrl C, copy, kemudian pastikan nanti masuk ke sini. Nah, akan tetapi karena jumlah siswa itu banyak, maka itu akan sangat merepotkan. Nah, bagaimana mengantisipasinya teman-teman? Kita bisa menggunakan sebuah fasilitas yang terdapat di Microsoft Office, yaitu menggunakan tombol makro yang ada pada menu developer. Ya. Nah, baik teman-teman, sebelum membuat tombol makronya, file nilai ini harus kita simpan dalam format Excel Macro Enabled. Ya. Save as, kita save-nya pakai ini, Macro Enabled Workbook dan ekstensi XLSM. Kita kasih nama nilai SKL. Nah, kemudian file ini harus kita simpan dalam folder yang sama dengan penyimpanan file-file foto. Tadi kita sudah siapkan file foto itu berada di folder ini, dalam folder foto. Nah, kita save. Nah, kita perhatikan ekstensi file ini sekarang sudah XLSM. Oke, baik teman-teman. Nah, bagaimana menampilkan daftar nama filenya secara otomatis? Yaitu tadi kita menggunakan makro. Kita buat sebuah sheet baru atau kita menggunakan sheet kosong yang sudah ada. Misalnya ini, saya gunakan sheet 2. Ya, perhatikan kalau menu developernya belum muncul, ini bisa kita tampilkan di Office 2007 dengan cara seperti ini. Klik tombol Office button, kemudian masuk ke Excel Option, kemudian di Popular di sini centang kotak Show Developer Tab. Ya. Oke, harus dicentang. Kemudian kita oke. Nanti akan kelihatan menu ini. Untuk yang menggunakan Office di atas itu 2010 ke atas,
bisa menggunakan menu file, ya, kemudian option, lalu masuk di tab customize ribbon, kemudian di kolom sebelah kanan ini cari developer, kita centang juga sini. Ya, ini developernya dicentang, kemudian oke. Baik, sekarang kita akan membuat sebuah tombol untuk mengambil nama file secara otomatis. Tetap di menu developer, kemudian masuk insert, sini pilih form control, button form control, klik, kemudian kita tarik. Nah, di sini misalnya kita kasih nama makronya adalah nama file misalnya. Kemudian kita masuk new. Oke, nah di sini namanya tadi sesuai yang kita ketik, nama file. Kemudian kita masukkan kode. Jadi ini juga hasil penelusuran saya dari beberapa sumber, akhirnya ketemu dengan kode ini. Teman bisa lihat. Nah, kode ini yang akan memanggil nanti nama file secara otomatis. Sedikit saya jelaskan berdasarkan referensi yang saya temukan. Ya. Nah, nama folder ini hanya sekedar variabel saja. Ya, nanti untuk menunjukkan nama file yang akan ditampilkan. Di sini ada lokasi filenya, kemudian ekstensi file. Nah, saya ingatkan teman-teman bahwa ekstensi file yang kita siapkan itu JPG. Maka di sini juga kita menggunakan JPG. Perhatikan, jangan sampai ada huruf E. Ya, jadi sesuaikan di ekstensi file foto. Di sini kan ada biasanya yang berekstensi JPEG. Yang kita gunakan sekarang adalah JPG. Jadi sangat penting untuk menyeragamkan ekstensi file yang kita gunakan. Oke, kita kembali ke sini. Nah, adapun tulisan E sampai seterusnya ke sini adalah lokasi folder penyimpanan file foto. Nah, ini bisa kita ganti sesuai dengan penyimpanan foto yang kita gunakan. Nah, untuk ini caranya bisa kita klik foldernya, kemudian klik bagian atas ini, lalu ini kita copy, kemudian kita pastikan di sini, ya, sisakan garis miring yang terakhir. Kita ini blok, kemudian paste. Nah, gini jadinya, ya. Kemudian ke bawah ini perintah perulangan pengambilan nama file, ya. Do while, jadi sepanjang nama folder, nama yang ini lebih besar dari 0, artinya selagi masih ada nama filenya, maka pada sheet yang aktif dalam rentang kolom A baris ke X yang mana ya? X yang ini tadi, yang kita mulai dari angka 1. Jadi kalau dituliskan seperti ini berarti nanti nama filenya akan ditampilkan pada kolom A mulai dari baris 1 karena nilai awal X-nya adalah 1. Apa yang akan ditampilkan adalah nama folder. Nama folder yang mana sesuai yang ada di sini tadi. Oke, kemudian diulangi sampai dengan X tambah 1 sampai X yang terakhir. Oke, sekiranya itu penjelasannya teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa menyimpan makro ini. Ya. Oke, kita tutup sementara. Kemudian kita kembali ke file Excel-nya. Nah, ini tombol yang kita buat tadi. Sekarang saya aktif di sheet 2. Tulisan yang muncul di sini bisa kita ubah. Misalnya dengan tampilkan file. Oke. Kita coba. Ya. Seharusnya kalau ini berhasil maka nama filenya akan muncul di kolom A. Kita coba dulu. Klik. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, dibandingkan dengan cara mengcopy satu persatu tadi, tentu ini akan lebih memudahkan dan lebih cepat. Tetapi perlu diperhatikan, nama file yang dihasilkan secara otomatis seperti ini rupanya teracak. Ya, perhatikan. Ya, maka urutan nama file ini harus kita sesuaikan dengan urutan nama siswa yang ada pada daftar nilai ini. Jadi kita misalnya untuk memudahkan pembandingan maka kita kopikan saja ini, kemudian pastekan di sheet ini tadi di sampingnya. Di kolom B ini adalah urutan yang seharusnya, maka di kolom A ini juga harus kita urutkan dengan urutan yang sama seperti ini. Semua data di kolom A ini kita urut, ya, sort. Ya, ini karena hanya kolom A kita cukupkan ini, tidak perlu diperlebar urutannya, kemudian kita sort. Ya, ini dari A ke Z. Ya, berdasarkan kolom A.
Nah, sekarang kita bandingkan ini A, ini dan seterusnya ke bawah, semua sudah berurut sesuai dengan namanya. Nah, bagian ini perlu kehati-hatian teman-teman, karena biasanya ada nama yang sama. Ya, maka kita atur sedemikian rupa sehingga nama file foto yang ditampilkan itu sesuai urutannya dengan nama siswa pada daftar nilai. Kemudian nama file foto ini tadi kita kopikan ke sheet data nilai di kolom foto yang sudah disiapkan. Nah, inilah nama file fotonya. Oke. Kemudian untuk nomor surat ini bisa kita sesuaikan dengan nomor urut surat yang ada di sekolah. Misalnya nomor urut suratnya adalah 12, kita mau urutkan ke bawah ya. Misalnya ini. Nah, ini nanti bersesuaian dengan kolom nomor surat yang ada di template di sini. Jadi data siswa ini sudah lengkap. Kita tinggal menggabungkannya dengan data yang ada pada template SKL-nya. Nah, sekarang kita akan menggabungkan ini dengan menggunakan fasilitas mail merge yang ada pada menu mailings pada Microsoft Word. Nah, perhatikan teman-teman, tadi saya mengingatkan fasilitas lain yang kita butuhkan untuk mengubah file ini satu file per siswa dalam format PDF adalah add-in merge to worksheet PDF. Jadi pastikan add-in ini sudah muncul di menu mailings. Oke, baik, kita lanjut. Untuk menggabungkan data nilai dengan template ini, ya, di menu mailings kita masuk ke select recipient. Kemudian kita memilih use existing list. Maksudnya kita menggunakan data sumber yang sudah dibuat sebelumnya. Ini yang kita jadikan sebagai file sumber. Kemudian kita cari di sheet mana data nilai tersimpan. Nah, tadi ini kita simpan di sheet nilai. Kemudian oke. Kita mulai dari atas menggabungkan datanya. Perhatikan teman-teman, di sini ada insert merge field. Kemudian masukkan, ya, kita mulai dari nomor surat. Ya, akan muncul nama fieldnya. Kemudian nama peserta. Selanjutnya tempat lahir, kita tambahkan lagi tanggal lahir. Yes. Kemudian data nilai mata pelajaran, pendidikan agama, ini tadi, dan seterusnya PKN. Kimia, dasar program keahlian, kemudian kompetensi keahlian, dan rata-rata. Oke, fotonya sebentar kita tampilkan. Nah, sekarang kita lihat seperti apa penampakan hasilnya dengan mengklik tombol preview result. Kita lihat. Nah, ini teman-teman, sekarang sudah berubah sesuai dengan data siswa. Nah, untuk melihat data siswa berikutnya kita bisa lihat di sini. Ya, ini perhatikan itu secara dinamis berubah sesuai dengan nomor urutnya. Nah, ya, ini kita bisa lihat di bawah terjadi perubahan-perubahannya. Di data ini ada penampakan nilai yang berbeda dari yang lain. Menurut Juknis ini kan harusnya juga menggunakan dua angka bulat, ya, tanpa desimal. Kecuali rata-rata ini menggunakan angka desimal sebanyak 2 digit di belakang koma. Oke, nah, untuk mengubah ini kita tampilkan kembali nama fieldnya, kemudian kita blok, kemudian kita klik kanan, masuk ke edit field, kemudian masuk ke field codes, kemudian kita tambahkan backslash miring terbalik, ya, kemudian tanda pagar, diikuti dengan format angka yang diinginkan, karena tadi kita menginginkan angka bulat dengan jumlah digit sesuai dengan nilainya, ya. Misalnya kalau 10 ditampilkan 10, kalau 1 ditampilkan 1, ya, 90 ditampilkan 90, maka kita gunakan format ini. Kemudian oke. Ya, kita lihat lagi hasilnya. Nah, sekarang nilai ini berubah. Yang 77
sekian tadi sekarang menjadi 77 sebagai bilangan bulat. Nah, bagaimana dengan rata-rata? Ini kita munculkan 2 angka desimal. Kita tampilkan kembali fieldnya, kemudian seperti cara tadi, blok, kemudian edit field. Nah, kita ubah lagi field kodenya. Di sini kita tambahkan pagar, kemudian bilangan bulatnya, kemudian koma, diikuti 2 angka 0 sebagai penanda banyaknya bilangan desimalnya. Perhatikan di sini penggunaan koma itu mengikuti format per regional setting yang ada di komputer. Perhatikan regional setting yang ada di komputer teman-teman. Ya, kalau menggunakan titik, gunakan titik. Kalau menggunakan koma, gunakan koma. Oke, kita oke lagi. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, sekarang sudah 76,67. Ya, selebihnya tadi itu sudah dihilangkan. Oke, sampai di sini penggabungan data dari Microsoft Excel ke template ini sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana menampilkan foto siswa? Nah, tadi di file Excel ini kita sudah menampilkan nama filenya, ya. Tinggal kita panggilkan lagi sehingga nanti muncul pada Microsoft Word ini. Caranya, pertama, di sini kita masuk ke menu Insert, kemudian Picture, kemudian kita arahkan ke folder tempat penyimpanan file foto tadi. Ini kita klik data urutan paling atas, karena tadi di mailing listnya itu kita kembalikan ke file nomor urut 1, ya. Nah, di sini jangan langsung di insert, tetapi kita klik panah ini, kemudian pilih link to file, ya, link to file. Oke. Fotonya akan muncul, ya. Tetapi sampai di sini kalau kita mengubah nomor urutnya, fotonya belum berubah meskipun datanya, data angka, data nama semuanya berubah, tetapi data foto belum berubah. Nah, supaya bisa berubah maka kita modifikasi lagi foto ini. Caranya, ya, dalam kondisi terklik fotonya, kita tekan tombol di keyboard alternatif F9. Alt F9 sehingga fieldnya berubah menjadi kode seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana supaya data foto ini bisa berubah secara dinamis ketika kita mengubah nomor urut siswa, ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengganti teks ini. Perhatikan mulai dari ini, perhatikan sampai di batas tanda petiknya, ya. Ini kita hapus, kemudian kita masukkan field foto sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita blok lagi mulai dari tanda petik ganda ini sampai di tanda petik ganda yang kedua, kemudian tekan Ctrl F9, Ctrl F9. Lalu setelah tanda kurung kurawal yang muncul ini kita tuliskan if true, ya. Artinya jika nama fotonya ada maka tampilkan. Oke, setelah selesai kita kembali menekan tombol alternatif F9, ya, sehingga fotonya kembali. Begitu juga dengan nilai-nilainya. Sekarang coba kita ubah, misalnya siswa nomor urut 2, kita ubah di sini apakah fotonya berubah atau tidak. Nah, itu dia. Sekarang bisa berubah secara dinamis. Atur sedemikian rupa supaya penampakannya bagus. Ya, fotonya biasanya kalau dalam versi cetak ini fotonya di bawah stempel, maka posisi foto ini kita ubah sedemikian sehingga bisa berada di bawah stempel. Oke, kita geser lagi. Nah, ini kita sesuaikan saja. Oke, teman-teman. Nah, proses penggabungan data sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menyimpan file ini masing-masing satu file untuk setiap siswa sesuai dengan namanya. Nah, disinilah saatnya kita menggunakan fasilitas add-in merge to Foxit PDF. Kita buka. Oke. Nah, di sini kita bisa memilih di record nomor berapa kita akan memulainya. Ya.
Ya, ini jelas untuk kalau misalnya untuk semua atau current record sekarang yang aktif adalah record ke-8. Kalau kita pilih current record, maka yang tercetak nanti adalah yang 8. Atau kita mau batasi dari nomor berapa sampai nomor berapa. Ya. Oke. Nah, misalnya ini ada 28 data, kita pilih semuanya saja. Ya. Kemudian nama filenya nanti akan kita simpan dengan nama apa. Di sini kita bisa memilih misalnya menggunakan nama siswanya sesuai dengan tabel yang ada di data nilai tadi. Nah, proses penggabungan data sedang berlangsung. Nah, sekarang kita diminta untuk memilih tempat penyimpanan file PDF yang dihasilkan. Misalnya, ini kita simpan di sini. Ya. Kita buatkan satu folder baru, SKL-nya. Misalnya nama foldernya PDF. Ya, ini folder untuk menampung file PDF-nya. Ya. Oke. Proses penyimpanan sedang berjalan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat file PDF yang dihasilkan dari proses penggabungan ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sekarang sudah muncul file-file PDF yang berisikan SKL dari masing-masing siswa. Bisa kita buka satu contoh. Nah, ini sekarang muncul dengan fotonya. Peserta didik yang lain juga akan muncul seperti itu. Nah, baik teman-teman, sampai di sini proses penggabungan file kita dan menyimpannya dalam file PDF. Lalu bagaimana caranya teman-teman kalau kita ingin mengirimkan file-file ini kepada siswa sehingga mereka akan mendapatkan SKL itu tanpa harus datang ke sekolah? Salah satu yang bisa kita gunakan adalah dengan mengirimkannya melalui aplikasi WhatsApp, tetapi kita tidak mengirimkannya satu persatu kepada siswa. Bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas pada video tutorial berikutnya. Terima kasih teman-teman telah mengikuti tutorial ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon doakan semoga tutorial lainnya akan segera menyusul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berbagi, Anda tak akan rugi.